Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdillah dari Informatika 2 dengan NIM 2211463. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, perkembangan arsitektur komputer. Untuk presentasi kali ini saya membaginya menjadi 6 bagian, yaitu bagian 1 generasi 0 komputer mekanik, bagian 2 generasi pertama tabung hampa, bagian 3 generasi kedua transistor, bagian 4 generasi ketiga rangkaian terpadu, bagian 5 generasi keempat rangkaian terpadu skala sangat besar, bagian 6 generasi kelima komputer tanpa bentuk. Langsung saja bagian 1 generasi 0 komputer mekanik. Komputer mekanik. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aikens, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sebanyak 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum, yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar, dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Lalu untuk bagian 2, generasi pertama tabung hampa. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding bara pendahulunya. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman
COBOL, dan Fortran mulai umum digunakan. Bagian 3, generasi kedua transistor. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Bagian 4, generasi ketiga rangkaian terpadu. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam yang mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1981. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, peranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung, disebut juga local area network atau LAN, atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Bagian 5, generasi keempat rangkaian terpadu skala sangat besar. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu menerima nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Bagian 6, generasi kelima, komputer tanpa bentuk. Dalam tahun 1981, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka merencanakan untuk membelanjakan $500 juta untuk membantu perusahaan Jepang mengembangkan komputer generasi kelima yang berbasis kecerdasan buatan dan merupakan lompatan kuantum dibanding komputer bodoh generasi keempat. Oleh karena itu telah melihat bagaimana perusahaan Jepang mengambil alih pasar berbagai industri, mulai dari kamera, kaset, audio, dan video, serta televisi, membuat komputer di Amerika dan Eropa seketika menjadi panik dan menuntut subsidi serta berbagai perlindungan dari pemerintah masing-masing. Di balik hingar-bingar perkembangannya, proyek komputer generasi kelima Jepang dapat dikatakan gagal dan pelan-pelan ditinggalkan.
Dari satu sisi kegagalan itu mirip dengan ide analitik engine dari Babbage yang belum didukung oleh fakta teknologi yang ada saat itu. Meskipun demikian, PDA juga bukan benar-benar merupakan revolusi. Yang lebih penting adalah fakta bahwa saat ini banyak komputer yang tidak tampak yang terbenam dalam berbagai perangkat jam tangan, kartu pen, perbankan kredit, ATM, KTP, kartu tanda penduduk elektronik, kartu kamar hotel, microwave oven, televisi, internet, dan sebagainya. Prosesor terbenam Imbit ini memungkinkan bertambahnya fungsi berbagai perangkat dengan harga yang semakin murah. Jika kita tak melihat komputer generasi pertama sebagai mesin tabung hampa misalnya ENIAC, generasi kedua sebagai mesin transistor misalnya IBM 7094, generasi ketiga merupakan mesin yang menggunakan rangkaian terintegrasi misalnya IBM 360, dan generasi keempat sebagai komputer personal dengan mikroprosesor misalnya Intel. Generasi kelima lebih merupakan pergeseran paradigma berkomputer daripada temuan arsitektur baru. Di masa depan komputer akan diimplementasikan di mana saja dan pada benda apa saja sehingga bisa dikatakan tak terlihat. Sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Iwanur Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.